Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barometer Kampus. Alhamdulillah bisa jumpa lagi di bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita akan bicara tentang Maulid Nabi, yang pastinya dengan salah satu orang yang spesial, yang sudah lama saya tunggu nih ceritanya. Baru sempat beliau untuk hadir di channel kesayangan kamu di Barometer Kampus. Kita langsung sapa untuk narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rektor wabarakatuh. IAIN Pontianak, Siap. Profesor Dr. Haji Wajidi Sayadi. Siap. Gimana Prof, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, padat bener. Tadi saya ke ruangan jenengan, antriannya tamunya panjang. Tanya KII, ntar Mas, antriannya masih panjang Mas. Oke, kami siap menunggu gitu. Yeah. Prof, terima kasih udah datang di Barometer Kampus dan saya ucapkan selamat menjadi menahkodai IAIN Pontianak hari ini, menjadi rektor IAIN Pontianak. Senang sekali, bahagia sekali saya di Barometer Kampus ini. Sebuah istimewa menurut saya nih. Hari ini kita bicara tentang hal yang bagi saya penting, Prof. Karena ini Rabiul Awal. Yeah. Bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya itu adalah tuntunan kita, panutan kita. Nah hari ini saya pingin nih Prof mendengar ya jenengan memberi penjelasan tentang Maulid Nabi. Saya mulai dengan satu pertanyaan nih Prof. Mengapa mesti ada Maulid Nabi? Mengapa mesti ada momen? Padahal kita tidak mesti harus nunggu momen. Setiap hari kita bisa menteladani beliau. Ya, udah. Ya. Makasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dengan ya, diberi amanah yang baru sekaligus amanah yang berat, tapi mulia. Mudah-mudahan apresiasi dan doa semua menjaga kebersamaan amanah yang begitu besar menjadi ringan. Yang paling utama adalah ya dimudahkan Allah. Amin. Jalankan amanah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua berkaitan dengan Maulid. Ya, ini Maulid ini kan sudah menjadi rutinitas ya, khususnya bagi umat Islam. Karena dalam proses perkembangan kehadiran kita manusia dalam peradaban ini, dulu ketika Rasulullah masih hidup dan bersama para sahabat, persoalan yang muncul itu kan bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Ya betul. Tapi begitu Nabi SAW sudah wafat, maka sudah mulai ada jarak antar sesama sahabat saja yang penerimaan dan pendengaran serta hubungan interaksi dengan beliau kan berbeda-beda itu. Itu sudah mulai ada perbedaan tuh. Apalagi ketika perpindahan ibu kota yang tadinya di Madinah pindah ke Kufah, ini kan sahabat sudah bertebaran ke banyak kota. Ada yang ke Mesir, ada ke Yaman, ada ke Basra, ke Kufah, ke Irak, Khurasan, pokoknya luas. Nah di sini di setiap daerah itu karena budaya dan perkembangannya kan berbeda-beda. Begitu juga banyak yang masuk Islam menjadi mu'alaf. Nah persoalan-persoalan semakin muncul. Nah di tengah jarak yang begitu sangat beragam, sangat jauh, maka persoalan itu semakin muncul. Nah disinilah keberadaan bagaimana peran para ulama yang memelihara warisan dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in itu menjadi sangat penting karena inilah yang menjadi modal untuk bisa menjawab persoalan. Nah sekarang kita di era 1448. Bayangin itu kan 1400 tahun itu jaraknya. Tentu karena semakin jauh jarak ini maka kemungkinan jauh dari apa yang dicontohkan, apa yang diteladani, apa yang dirasakan oleh Rasulullah yang diinginkan dengan apa yang kita alami itu kan juga semakin banyak persoalan. Maka disinilah membangun semangat bagaimana cinta umat Islam kepada Nabi yang kemudian dipraktekkan melalui dengan ya meneladaninya itu makin penting. Jadi
memperingati Maulid ini bagian daripada mengingatkan kembali bagaimana semangat kecintaan umat Islam kepada nabinya itu kan semakin menguat. Itu kira-kira. Yeah. Yang kedua, peringatan Maulid ini kan bagian daripada budaya, sehingga model dan tempat dan waktunya itu kan beragam. Jadi tak usah kalau misalnya seolah-olah bidah segala macam tadi muncul, itu saya kira keliru. Karena perbuatan Nabi itu ada 4 macam. Yang pertama ada namanya al-afal jibiliyah. Afal jibiliyah itu ada perbuatan dilakukan Nabi itu karena dorongan naluri. Insting namanya itu. Jadi kalau yang ini nih, itu kan banyak dipengaruhi nilai kemanusiaan. Jadi misalnya orang capek, Nabi itu kalau lagi capek kan beliau bersandar begini. Kalau lagi ada gatal-gatal kan digaru-garu. Iya. Apakah kita harus menggaru-garu seperti ini kan enggak. Tapi itu kan naluri. Ya. Jadi Nabi itu kalau berjalan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah datang ke Mekah, beliau singgah di satu tempat. Iya. Itu karena dorongan kemanusiaan, karena capek. Nah, kecuali kalau ada dasar-dasar hukum yang ditegaskan oleh Nabi, maka itu bukan lagi naluri, tapi itu wahyu. Itu. Nah, ada namanya naluri itu. Yang kedua ada namanya al-af'al min kubaili al-adati bi fikih syariah. Jadi ada perbuatan yang Nabi lakukan karena dorongan budaya. Nah, inilah kaitannya nih. Jadi contohlah misalnya bagaimana sandalnya Nabi, bagaimana bajunya Nabi, bagaimana yang lain-lain, bantalnya, pokoknya banyak hal yang Nabi lakukan itu karena dorongan budaya. Jadi misalnya Nabi berkebun, Nabi bercocok tanam dan sebagainya. Nah ini karena didorong oleh budaya yang berlaku pada masa itu. Nah, kecuali kalau ada dalil yang secara khusus Nabi menegaskan bahwa kalau ini dilakukan dapat pahala, kalau ini tidak dilakukan kita akan mendapat celaan. Maka itu sudah bukan dorongan budaya, tapi itu dorongan wahyu. Nah inilah kemudian menjadi penting. Nah dalam konteks perbuatan yang jenis yang kedua inilah yang masuk ini maulid. Jadi maulid itu pada prinsipnya adalah sebagai sebuah media, sarana, wasilah. Tetapi di dalamnya banyak nilai-nilai atau dimensi ibadah itu. Jadi tidak usah dipersoalkan bahwa itu tidak ada maulid pada zaman Nabi. Memangnya ada. Jadi itu kan kadang-kadang cara pandang, padahal tidak begitu cara berpikirnya. Nah yang ketiga ada namanya al-afal at-tasyri'iyah. Al-afal tasyri'iyah itu adalah perbuatan Nabi yang memang tidak bisa dimodifikasi, apalagi ada inovasi di situ tidak bisa, karena itu memang perbuatan Nabi lakukan karena perintah wahyu. Jadi Nabi itu kalau salat mengangkat kedua tangan ini tidak bisa dirubah, misalnya diganti aja macam ini, atau karena petinju maka dia tangannya takbir gini. Kalau dia pilihan nomor 1 dia salatnya begini, kalau pilihannya nomor 2 pilihannya politik. Nah ini tidak bisa karena perbuatan Nabi ketika mengangkat tangan, ketika bacaan, ketika gerakan ruku, semua itu adalah perintah wahyu. Tidak ada hubungannya dengan naluri kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan tuntutan budaya setempat. Itu harus dipahami. Nah, jadi ketika bicara tentang maulid selalu dihubungkan dengan bid'ah, itu perlu memahami tentang jenis-jenis perbuatan Nabi. Jadi jangan salah kaprah lalu pakai hadis pokok sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah. Saya kira tidak seperti itulah, ya. Tidak sesederhana itu. Nah, baru ada yang keempat. Perbuatan Nabi itu al-makhsusah, ya, al-afal al-makhsusah bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbuatan yang memang khusus untuk Nabi, tidak boleh dicontoh, tidak boleh diikuti oleh umatnya. Ya, yaitu adalah misalnya Nabi istrinya lebih dari 4. Itu jangan, tidak boleh. Ini kalau udah bicara istri semangat itu Bang Hasim. Jadi tidak boleh lebih dari 4. Tapi Nabi boleh, itu khusus, ya. Jadi Nabi itu kalau nikah perempuan itu tidak ada saksinya itu sah bagi Nabi. Bagi umatnya tidak sah. Nabi itu kalau nikah Nabi tidak ada mahar itu sah buat Nabi. Tapi bagi kita tidak sah.
Nah boleh yuk kita nikah gratis aja. Oh, Oh, ya. nggak bisa. Karena Oh, itu nggak syariatnya. bisa. Tapi bagi Rasulullah itu khusus. Itu spesial. Jadi banyak hal yang memang Nabi boleh lakukan tapi umatnya tidak. Nah ini jenis-jenis perbuatan ini menjadi penting supaya kita tidak salah kaprah. Nah saya kira itu menempatkan tentang persoalan perayaan-perayaan yang selalu berulang dalam bahkan ya rutinitas lah setiap tahun. Jadi persoalan seperti ini tidak usah diperdebatkan apalagi sampai berkelahi. Karena intinya sebenarnya adalah tujuan apa yang dicapai. Jadi dalam kaidah itu ada mengatakan begini. Al-wasilatu al-mutaghayyirah wal hadaf as-sabit. Jadi semua yang namanya media, sarana itu bisa berubah-ubah sesuai perubahan perkembangan zaman, budaya dan keilmuan. Siap. Tapi yang bisa menjadi tetap konsisten itu adalah tujuan. Nah tujuan apa yang ingin dicapai dalam perayaan peringatan Maulid itu ya adalah ingin membangkitkan semangat kecintaan supaya kita bisa meneladani Rasulullah. Itu saya kira poinnya di situ tuh. Jadi tidak usah mempersoalkan tentang model, bentuk, cara. Karena orang mau mengatakan Maulid dengan cara tabligh akbar, mau mengatakan Maulid dengan cara budaya masyarakat setempat, ada kue-kue, ada tuh macam-macam lah. Itu kan wasilah namanya. Jadi substansi yang ingin dibangkitkan adalah semangat kecintaan. Kalau dalam Al-Quran itu kan bahasa uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu intinya tuh bahwa dalam diri Rasulullah itu benar-benar terdapat keteladanan ya, hasanah ya, teladan yang baik. Itu intinya yang mau dibangun itu. Oke. Prof, di masyarakat ini kan apa ya, bukti kecintaan Nabi diselenggarakannya lah Maulid Nabi setiap rumah, di masjid ataupun di musola gitu. Nah di zaman modern ini nih Prof, nilai-nilai itu udah mulai bergeser nih Prof, ya kan. Nah akhlak Nabi Muhammad ini apa yang paling relevan ya, untuk zaman saat ini? Gitu. Ya kita tahu lah akhlak Nabi ini ya relevan untuk setiap umatnya gitu. Tapi ada juga yang yang cocok untuk zaman ini loh untuk Nabi Muhammad gitu. Apakah apa ya gimana ya? Apakah akhlak Nabi dalam kesehariannya di zaman ini relevan tidak untuk dipraktekkan? Ya, jadi untuk keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap zaman dan tempat itu tetap relevan. Salihun likulli zaman wa makan. Itu udah apa ya, prinsip lah seperti itu ya. Jadi tidak ada pengecualian. Semua tempat dan waktu selalu relevan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah itu bahwa karena khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah Al-Quran ini kan menjadi pedoman sepanjang masa, kapan dan dimanapun. Maka bicara keteladanan Rasulullah bicara Al-Quran. Nah cuma ada semacam skala prioritas, mana yang lebih relevan. Ya, tentu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tetapi paling tidak dalam konteks hari ini ada beberapa hal. Misalnya contoh ya, kita bicara tentang ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu kan terdapat contoh teladan yang baik. Ini ayat kalau dilihat secara tekstual, melihat pada aspek historis sosial politiknya ketika turun, itu sebenarnya turun berkaitan dalam konteks peperangan. Jadi tahun ke-5 Hijriah itu ketika umat Islam di Madinah itu dapat informasi melalui Salman Al-Farisi bahwa ada orang-orang musyrik Mekah itu koalisi dengan orang-orang Yahudi di Madinah, itu membangun kekuatan ingin menyerang Madinah. Informasi itu sampai kepada Nabi. Lalu Nabi bermusyawarah. Nah kalau kita diserbu orang-orang musyrik Quraisy kafir di Mekah koalisi dengan Yahudi Madinah, ini kira-kira apa yang kita lakukan? Itu Nabi bermusyawarah. Nabi musyawarah. Nah ada salah satu pandangan yang menarik dari seseorang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah seorang mu'allaf. Mu'allaf dari Persia. Dia pernah menganut agama
Majusi, pernah Yahudi, pernah Nasrani. Terakhir berlabuh di hatinya itu Islam. Datanglah ke Madinah. Nah seorang mualaf ini mengatakan, begini ya Rasul, kalau boleh saya saran, nggak usah kita bangun benteng. Karena kita tidak lihat kalau benteng kan, bikin aja parit. Itulah digali parit itu supaya penyerang tidak bisa tidak bisa masuk kota. Itu dibangunlah parit itu, dibuatlah parit itu yang sangat dalam lebar, maka mereka tidak bisa masuk kota Madinah. Nah karena dibuat parit itulah namanya perang parit, bahasa Arabnya khandak. Maka disebut perang khandak. Nah di saat menggali parit itu Nabi turun tangan secara langsung ikut menggali parit. Nah, jadi Nabi itu tidak memposisikan diri sebagai kepala negara Madinah, tidak memposisikan diri sebagai Rasulullah, tapi memposisikan diri sebagai rakyat biasa ketika bekerja sama dengan anak buahnya. Inilah yang disebutkan dengan uswatun hasanah dalam ayat ini, bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat keteladanan terutama sebagai pemimpin yang sifatnya partisipatif. Jadi bukan pemimpin duduk di atas meja, turun ke jalannya, dia cuma di mejanya mengeluarkan instruksi. Tidak seperti itu. Itu sebenarnya yang dimaksud oleh ayat itu kalau dibaca asbabun nuzulnya dengan konteks historis sosial politik pada masa turunnya ayat. Nah, tetapi dalam konteks global tidak hanya membatasi karena perang kan sudah tidak ada. Maka aspek uswatun hasanah ini bisa kita kembangkan dalam hal konteks hari ini. Nah sekarang hari ini salah satu penyakit bangsa ini kan persoalan mental. Bukan persoalan kebodohan. Bukan persoalan kepintaran. Berapa banyak warga bangsa kita tuh pintarnya bukan main. Tapi mentalnya rapuh. Maka dalam banyak hal kalau bicara mental ini kan agama mengajarkan tentang disiplin. Karena disiplin dengan mental itulah lawannya itu. Orang yang tidak bagus mentalnya pasti tidak disiplin. Orang yang bagus mentalnya biasanya lebih disiplin itu. Nah ini penyakit bangsa kita itu adalah tidak disiplin. Itu masalahnya itu. Maka keteladanan Rasulullah konteks hari ini menjadi sangat penting adalah keteladanan dalam hal disiplin. Kalau orang bicara disiplin pertama selalu mengikuti pada aturan. Orang yang tidak bisa memanage hidupnya, itu tak jelas itu. Itu tidak bisa mengembangkan potensi diri karena dia ya mau-maunya. Begitu ada muncul kemauan langsung, tapi tidak diukur. Kira-kira ini cocok apa enggak? Nah, itu penting. Nah, dalam diri Rasulullah itu semua terukur karena berdasarkan pada aturan, terutama ya tadi itu dituntun oleh tuntunan wahyu. Maka sekecil apapun hidup kita, kalau mau meneladani Rasulullah itu, ya kita harus ikut pada aturan itu, dimanapun kita berada. Mana hal yang boleh ketika berhadapan dengan orang tua, ini tidak layak. Ketika berhadapan dengan sebaya, ini layak. Simpel sekali ya Pak. Sangat. Cuma ini tidak bisa dibiasakan, karena bagian dari disiplin itu adalah konsisten dalam hal kebaikan, sekecil apapun. Itu namanya disiplin. Jadi, disiplin itu bukan hanya membuat sebuah kebaikan yang begitu sangat luas dan besar, tapi hanya sesaat. Setelah itu berubah, tunda. Jadi disiplin itu adalah konsisten terhadap kebaikan sekecil apapun. Istiqomah. Istiqomah itu bagian dari disiplin. Maka di dalam Al-Quran boleh dikata hampir tidak ada waktu yang tidak disumpahkan oleh Allah. Hampir tidak ada. Bicara wal asri, wal fajri, wal duha, wal laili, wal nahari, wal syamsi. Waktu semua bicara waktu. Nah itu dalam ilmu tafsir kaidahnya mengatakan apabila Allah bersumpah dalam hal sesuatu maka prinsipnya itu adalah perintah untuk menjalankannya. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang Allah sumpahkan kecuali di dalamnya mengandung pelajaran yang sangat besar. Maka ketika kita dituntut untuk bersumpah, terutama misalnya wal asr. Wal asr itu kan artinya memeras. Jadi memeras itu. Maksudnya memeras itu yang diperas itu adalah ya keringat. Jadi harus kerja keras. Harus kerja keras karena yang kerja keras melibatkan waktu. Maka sesungguhnya yang paling real dalam kehidupan kita itu kan sholat 5 waktu. Dan itu keteraturan waktu itu. Kenapa Nabi Allah dan Rasulullah itu ada ketetapan waktu duhur itu jaraknya antara subuh dengan duhur itu kan lumayan panjang tuh. Iya.
jaraknya antara Isya dengan subuh, jaraknya Isya dengan maghrib, jaraknya asar dengan duhur, itu semua membangun mental. Karena mental orang yang lahir antara subuh sampai duhur kan lumayan, karena situ ada waktu sarapan pagi, ada waktu kerja sore. Tapi waktu duhur dengan asar itu lumayan agak pendek itu. Lebih pendek lagi waktu maghrib dengan Isya. Nah, kenapa Isya dengan subuh enggak? Itu waktu istirahat. Itu sebenarnya siklus kehidupan manusia ada di situ tuh. Cuma kita ini kan hanya syariatnya pokoknya saya salat. Tapi belajar terhadap waktu itulah yang mendorong kita bisa disiplin. Kadang dibalik waktu, Prof. Iya. Siang jadi malam jadi. Nah, zaman sekarang tuh begitu, Prof. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti ada hikmah di balik itu tuh. Ada hikmah. Jadi yang pertama dibangun untuk menjadikan Rasulullah keteladanan kita saat ini adalah membangun mental. Ya, dengan mental yang baik itulah melahirkan orang-orang disiplin. Dan saya melihat dalam banyak, saya itu punya kebiasaan mengumpulkan biografi orang-orang sukses. Mantap. Hampir seluruh presiden di Indonesia ini bukunya saya beli. Pengusaha-pengusaha sukses, ya pengusaha-pengusaha sukses itu bukunya saya simpan biografi. Karena belajar dari kehidupan. Dan ternyata misalnya ada seorang pengusaha yang baru umur 50 tahun tapi udah miliarder. Itu tidak main-main, dalam hidupnya penuh dengan tantangan. Dia pergi sana jual ini. Itu dalam hidupnya. Tapi umur 50 tahun sudah sukses membangun kerajaan bisnis. Itu luar biasa. Nah, apa yang terjadi dalam hidupnya? Selalu kedisiplinannya tinggi itu. Jadi selalu banyak perhitungan itu. Ini cocok, ini tidak cocok. Jadi tapi bukannya kaku kok seperti itu, Bro? Tidak kaku. Karena selalu mempertimbangkan waktu, mana yang relevan, mana yang tidak. Jadi ada fleksibilitasnya itu dengan melihat. Jadi karena kalau tidak itu maka dia tidak punya manage. Kan kita bisa memanage kehidupan kita itu karena mempertimbangkan. Saya nanti kalau ini kalau ini seperti itu. Oke, Itu salah satunya. Jadi itu pertama keteladanan kita itu adalah membangun kedisiplinan. Jadi itu dimulai dari hal yang sederhana, kecil, terutama yang menyangkut roda aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari pada unit terkecil dari diri, keluarga, lingkungan dan seterusnya. Begitu lagi. Jadi makin luas skala interaksi kita itu makin mendorong kita itu. Kira-kira gitulah tuh. Jadi kan saya tercengang juga gitu. Ya, ternyata Prof hari ini gelarnya sudah profesor guys. Masih mengoleksi buku orang sukses gitu. Apatah lagi kita kan ceritanya. Prof, tadi Prof menyinggung tentang mental yang rapuh ya. Sebenarnya pertanyaan saya banyak nih Prof. Tapi saya terpaku di sini. Mental yang rapuh. Ngeri Prof. Hari ini Indonesia mau dibawa kemana nih? Di momen Maulid ini kita belajar tentang, saya pikir belajar sejarah Nabi AI ada gitu, Google ada, YouTube banyak gitu. Tetapi makin banyak teknologi, makin berkembangnya teknologi, informasi tinggal kita datang sendiri, bukan kita yang mencari, Bro. Tapi tetap aja mental rapuh gitu. Ada apa sebenarnya nih, Bro? Apakah yang dimakan kurang bergizi kah gitu? Atau mungkin udah zamannya, Prof? Maaf kok Prof ya. Kalau bicara tentang syiar Nabi hari ini, setiap kali nyekrol itu ada ustadz yang bicara tentang hadis Nabi, tentang ketauladan Nabi, tentang keseharian Nabi. Al-Quran tidak seperti dulu, Prof. Kita harus ke pasar dulu untuk membeli bukunya, untuk membeli kitab, untuk membeli Al-Quran terjemahannya. Sekarang Prof, setiap orang sudah bisa melihat dengan mudahnya. Tapi mengapa, apa yang kata jenengan tadi, ini mental kok menjadi rapuh? Ada apa sebenarnya? Iya, jadi itu banyak faktor ya, multi. Sebenarnya informasi-informasi yang kita dapat itu sampai mendalam dan mengakar pada diri kita itu juga dipengaruhi oleh proses cara kita mendapatkannya. Itu ada pengaruhnya. Oh. Iya. Dalam kaidah-kaidah yang dibangun dan disusun oleh para ulama, coba baca Ta'lim al-Muta'allim. Apa istilahnya itu? Itu kalau salah hadis Nabi. Jadi al-ilmu itu adalah ta'allum. Jadi bukan sekedar ta'lim tapi at-ta'allum.
At-ta'allum itu artinya proses mendapatkannya ilmu itu. Jadi bukan sekedar hasil, tapi prosesnya. Nah, orang yang mendapatkan dengan cara sangat instan tanpa melalui proses mujahadah, tanpa melalui proses guru, tanpa melalui proses dari mana sumber dan asal-usulnya, biasanya juga instan hilang tuh. Kalau bahasa guru-guru di kampung itu kan namanya barokah. Oh. Barokah. Jadi banyak ilmu yang kita dapat tapi tidak punya barokah. Bayangkan dalam satu hari kita bisa scrolling ya dengan banyak hal lah. Kitanya bisa mengambil download itu dalam batas yang sangat hampir tidak terbatas lah. Tapi pertanyaannya dari sekian banyak itu kira-kira berapa lama kita ingat ilmunya? Itu kan sesaat lupa, sesaat. Belum lagi diamalkan. Sudah lupa, terus tidak bisa juga diamalkan. Beda dengan proses keilmuan yang kita dapat melalui ta'zim. Kan ilmu itu muncul karena ta'zim. Jadi semakin tinggi penghormatan kita kepada sumber-sumber keilmuan dan sumber-sumber barokah, maka semakin tinggi juga nilainya itu. Allah. Iya, jadi kita misalnya berguru pada seorang ulama, ini pengalaman pribadi saya aja. Jadi ketika kita ta'zim, guru kita udah ridho, itu udah ada keilmuan di situ, rahasia yang terkandung itu. Itu. Nah, ketika ada orang tapi dia cara datanya kurang ajar, gurunya itu sudah kesal, itu sepanjang hidup orang itu tuh tidak punya nilai apa-apa itu. Allah. Karena makanya tuh proses ta'lumnya itu menjadi sangat penting, terutama di awal. Jadi maka kalau baca dalam kitab itu talim ya, itu saya lama tidak pernah buka tapi selalu ingat. Momen itu seminggu sekali belajar talimul mutalim di sini kayaknya kitab kuning. Jadi suka salah satu etika yang dibangun dalam proses keilmuan itu, kalau kita datang ke guru itu kan tidak boleh ngetuk pintu. Itu coba. Tak boleh? Tidak boleh kita ngetuk pintunya guru kita gitu. Kan seolah-olah perintahkan, guru kau buka pintunya sama belajar. Oh sekarang bukan hanya kurang ajar, benar tuh. Bukan ketok pintu lagi, Prof. WA-nya itu macam-macam. Ya itu zamannya ya, sesuai zamannya. Itu salah satu contoh. Contoh bahwa betapa pentingnya al-adab fauqa al-ilm. Jadi adab itu selalu di atas daripada ilmu. Karena ketika adab didahulukan, ta'zim didahulukan, itulah menjadi sumber munculnya ilmu itu. Nah itu bandingkan kalau di awal-awal dan talin itu kan dibandingkan antara iblis. Bagaimana ilmunya iblis kan dulu banyak sekali iblis tahu apa-apa. Tapi karena kurang ajarnya lebih dominan maka hilang. Nah, itu ceritanya. Jadi sekali lagi proses untuk mendapatkan ilmu itu ikut mempengaruhi tentang nilai dan kemanfaatan yang bisa didapat dari ilmu itu sendiri. Nah yang kedua berkaitan dengan konteks hari ini yang kita dapat secara instan, tetapi didasarkan pada nilai-nilai akhlakul karimah. Dalam hal ini adalah tetap apa yang dia dapat melalui yang sekarang ini katakan digital, melalui algoritma di AI itu tidak bisa jadikan tujuan, tapi lebih kepada sebagai media. Nah, nilai utamanya itu kan adalah nilai kebenaran. Apakah yang disampaikan benar apa tidak, itu yang menjadi penting. Jadi tidak hanya berkutat bahwa inilah pokoknya semua yang didapat dari situ itu mutlak. Ini saya kira harus diperbarui. Karena pertanyaannya bukan sekedar bagaimana mendapatkan, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk semakin ilmu yang kita dapat semakin nilai kebarokahnya, nilai kemanfaatannya, nilai kebaikannya itu semakin terasa manfaatnya. Itu yang penting itu. Tapi menjaga sumber-sumber keilmuan kita dapat itu tidak bisa diabaikan. Maka tetap menjaga sumber-sumber keilmuan. Maka tradisi yang dibangun para ulama yang namanya tradisi sanad itu tidak bisa diabaikan. Bersanad gitu. Bersanad. Maka itu seorang murid yang bagus itu adalah seorang yang ketika membaca sebuah buku kitab selalu lihat namanya. Buku ini pengarangnya siapa?
Begitu lihat namanya, dia bacakan dulu Fatihah kepada pengarang buku itu. Ya Allah, alirkanlah ilmu yang saya baca melalui yang bersangkutan. Jadi jangan lupa bacakan Fatihah kepada pengarang buku yang Anda baca. Gitu. Nah kalau kita dapat ini, ada nggak pengarangnya yang kita dapat tuh? Itu salah satu yang hilang itu. Menurut saya, bagi saya sangat terasa manfaatnya itu. Jadi ada beberapa buku yang memang ditulis ulama tertentu itu, dia meminta memang di sampul dalamnya itu dia tulis, saya wakafkan buku ini untuk ilmu jariah, tapi mohon dibacakan doa dan al-fatihah kepada. Ada disebutkan situ. Simple sekali, Prof. Ya, itu penting. Minta doa, karena minta al-fatihah. Ini yang bukan sekarang, minta royalti. Bukan. Kalau sekarang kan itu mulai terabaikan kan? Terabaikan. Yang royalti tadi tuh diingat tuh. Itu beda tuh. Beda. Jadi ada memang, coba bayangkan buku-buku sumber informasi yang kita dapatkan, tidak terlalu banyak buku yang kita baca. Tapi itu ya buku klasik abad-abad pertengahan. Tapi rupanya abad pertengahan itu jauh lebih ini ketimbang yang ada sekarang. Tapi tidak mengabaikan, karena kita ini tetap membuka diri ya. Jadi walaupun kita di salah satu pondok yang terkecil, tetapi membuka diri sumber informasi dari manapun, tetap kita sifatnya inklusif. Sepanjang, itu ada garisnya itu. Sepanjang tidak menyimpan dari kebenaran. Ya. Saya kira itu. Ya Prof. Jadi saya pernah melihat video dan juga baca nih Prof. Di negara China, Jepang. Itu bagaimana tawaduknya dengan guru. Ini maaf nih Prof ya. Di sana itu agamanya non muslim. Tapi ilmunya itu kayak muslim gitu dipakai. Gitu. Nah hari ini di Indonesia nggak semuanya lah. Tapi yang sering kita jumpai tawaduknya, hormatnya kepada guru itu jauh lebih penting. Ilmu banyak, tapi barokahnya hilang. Itu pesan guru saya itu Prof. Waktu saya dulu sekolah juga, ya jangan sampai barokahnya tuh hilang. Ternyata jenengan ini menesetkan kembali ke saya dan kawan-kawan juga bahwa ya guru itu nomor satu Bro. Memang simpel yang disampaikan, tapi melekatnya itu. Prof, terakhir nih Prof, untuk momen inilah, momen Maulid Nabi, pesan untuk ke Sivitas Akademis Pontianak dan juga masyarakat Kalimantan Barat khususnya, dan kita ke mana-mana nih Prof. Kemarin podcast ini dilihat langsung oleh stasiun TV juga yang bilang oh keren nih. Ya bolehlah berbagi Prof. Pesan untuk Sivitas Akademis Pontianak dan juga masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia terkait Maulid Nabi. Apa makna besar di balik Maulid Nabi ini? Ya, sekali lagi substansi yang kita harap dalam peringatan Maulid Nabi ini, apapun bentuk, model dan tempat dan waktunya beragam, tapi substansinya paling utama itu adalah keteladanan. Nah bicara keteladanan bukan hanya teladan dalam hal sholat 5 waktu, teladan dalam puasa, teladan dalam haji, itu kan ibadah ritual. Tapi juga yang sangat penting pertama adalah teladan dalam hal kedisiplinan. Itu yang paling penting itu. Dari seluruh bagian dari sivitas akademika sebuah perguruan tinggi manapun, khususnya YAIN, itu memang mendisiplinkan diri itu yang paling utama itu. Terutama disiplin menjaga pikiran bahwa ya ini adalah milik bersama. Siap. Jadi bukan milik siapa-siapa, sehingga ketika kita berbuat itu masa depan kita, masa depan YAIN, masa depan YAIN, masa depan kita. Ya, kan gitu kan? Betul, kita terima gaji dari situ. Betul. Kita hidup membiayai anak semua kan dari situ. Jadi masa depan YAIN, masa depan kita. Maka menjaga diri, menjaga YAIN, menjaga diri kita. Itu disiplin. Yang kedua, dalam konten untuk Kementerian Agama dari 8 astaf prioritas namanya itu, 8 program prioritas utama itu salah satu ada namanya penguatan ekoteologi. Nah dalam hal ekoteologi sebenarnya ini pesan utama dari Al-Quran, pesan utama dari hadis. Cuma gaungnya itu tidak sebesar gaungnya bidang-bidang yang lain. Yeah. Kan teologi itu yang ada selama ini kan teologi kalam. Yang kita perdebatkan dalam ilmu kalam itu ada sifat 20 lah, sifat 13 lah, bahkan dalam Mu'tazilah, Qadariyah. Oh itu udah dari dulu sampai hari ini. Itu namanya teologi kalam.
Yang kedua ada namanya teologi sosial. Dalam konteksnya adalah hablum minan nas. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Tapi hablum minal alam, ini yang kurang ini. Nah, inilah yang dikembangkan ada Kementerian Agama saat ini namanya penguatan ekotologi. Bahwa hubungan spiritualitas kita kepada Allah itu tidak boleh terabaikan adalah hubungan dengan makhluk. Karena kita sama-sama. Itu ada ayat di Al-Quran itu. Wa ma min dabatin fil ardi wala tairin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Jadi di permukaan bumi ini sebagai bagian dari tidak terpisahkan keyakinan kita bahwa tidak ada satu pun binatang melata di muka bumi ini termasuk burung yang berterbangan itu yang kedua sayapnya itu kecuali adalah umamun amsalukum. Itu adalah satu umat, satu komunitas yang sama dengan kalian. Sehingga memperlakukan baik itu binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk itu adalah sama dengan memperlakukan diri sendiri. Karena kita dengan mereka sama. Itu namanya membangun hubungan spiritualitas kepada alam. Itu. Nah ini yang dimaksud dengan teologi. Dan ini keteladanan Rasulullah. Coba bayangkan. Ada seseorang yang masuk surga itu salah satu penyebabnya karena apa kira-kira? Nanam pohon? Ya itu kucing. Yang dia karena dia menyelamatkan seekor hewan namanya anjing. Jadi yang dikasih air. Ya itu yang dikasih air. Jadi anjing itu yang sudah sangat kehausan sampai tergelepar itu sampai lidahnya menjulur keluar sangat kehausan. Tapi oleh seorang perempuan yang pendosa ini itu turun ke sungai. Ini hadis menjelaskan adalah hadis Bukhari. Jadi turun ke sumur itu hanya untuk mengambil air itu melalui sepatunya itu yang tadinya itu dia minum tapi justru diberikan kepada anjing. Begitu selesai diminum seekor anjing, segar lari anjing itu. Allah berfirman, Innallaha yaghfiru dzunubaha. Allah mengampuni segala dosanya itu. Allah berterima kasih dan mengampuni dosa orang itu karena menyelamatkan. Itu wanita pendosa, Bu? Iya, wanita pendosa. Sebaliknya dalam hadis yang saya sama bahwa ada seorang masuk neraka itu ya dakhalatin meratun nara, seorang perempuan masuk neraka salah satu penyebab hirah yaitu gara-gara kucing yang dikurung tanpa diberi makan. Nah ini artinya perlakuan yang kemudian menyebabkan dia masuk neraka. Nah ini pesan utama dari hadis ini adalah perlakukanlah binatang, hewan apapun jenisnya sama dengan memperlakukan diri sendiri karena itu bagian tidak terpisahkan dari kita. Itu yang dimaksud dengan etologi. Jadi hubungan spiritualitas kita itu kepada Allah, kepada alam dan diri sendiri. Ini yang tidak boleh. Maka dalam Al-Quran itu bahas la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, sekarang ini dampak yang terasa bagi bangsa Indonesia disebut paru-paru dunia itu konsepnya. Tetapi apa yang terjadi? Kerusakan alam di mana-mana. Itu karena tadi itu pesan-pesan ekotologi ini keteladanan dalam hal memperlakukan lingkungan hidup ini yang belum. Jadi keteladanan itu yang dipesankan Rasulullah itu bukan sekedar keteladanan dalam salat, keteladanan dalam puasa, keteladanan dalam hal zakat, haji dan bukan cuma itu. Yang sangat penting keteladanan ekotologi itu yang kita sendiri masih mengabaikannya. Lingkungan itu banyak hadis menjelaskan itu. Janganlah kamu kencing di air yang sedang tergenang. Janganlah kamu buang air besar di bawah pohon yang jauh dari banyak sekali hadis tentang ini dan betul banyak konsep-konsep tentang bagaimana memperlakukan lingkungan. Saya ada pengalaman menarik ini udah berapa kali saya contohkan ya. Ya. Saya udah berkunjung beberapa negara, hampir 20 negara. Bisa pengen kali-kali aja di ada pengalaman saya menarik di sebuah negara ya. Yang orang melihatnya sebagai negara sekuler. Memang sedikit muslimnya, sangat sedikit. Tetapi perilaku mereka itu justru itu Islam. Walaupun bukan orang Islam, tapi perlakuannya sangat, terutama dalam hal rapi, tertib, bersih. Ya, jadi kebiasaan kita kalau di Indonesia kalau kita beli apa-apa, kita makan dulu baru dibayar. Iya. Nanti setelah makan bertanya berapa harganya.
Yang kedua, setelah makan itu sampahnya kan di atas meja tuh. Iya. Semua sampahnya taruh di atas meja. Itu baru pokoknya yang kasihan itu kan pelayannya itu. Padahal gajinya ada seberapa, tapi itu banyak piringnya, sampahnya di mana. Coba kalau masuk di negara-negara Eropa, saya contohkan Eropa, masuk ya sama juga karena saya beberapa negara kunjung Eropa di Amerika. Jadi begitu kita tuh kan langsung begitu ada Pak Anies itu harganya itu langsung sudah dibayar baru beli. Itu akad yang paling Islami. Gitu ya, bro? Ya memang. Masa kamu makan belum jelas. Selama ini makan bakso. Pernah tengok nggak yang lagi makan bakso itu? Jadi asik-asik itu kan bawaan 30.000, pikirnya pasti 30.000 ini. Tapi begitu sementara makan dia nanya temannya tuh, dia lagi dengar barangnya 70.000, kan kaget, uangnya udah cukup. Nah, karena dia makan sebelum tahu harganya. Pada akadnya harus akad dulu, beli dulu baru dimakan. Karena kalau sudah dibeli, sudah sah itu milikmu. Itu masih ngutang berarti. Nah, jadi setelah dibayar itu dimakan ataupun tersisa, itu semua sampah itu dibawa pulang. Nah, tapi karena banyak tempat sampah yang sudah disiapkan, itu sudah menjadi sebuah budaya bahwa setelah selesai makan, habis itu mereka bawa buang sendiri ke tempat sampah itu. Jadi tidak ada sedikit pun yang tersisa di atas meja. Mempermudah pelayanan. Sama seperti pada waktu sebelum dibuka warung itu sampai pulangnya sama tetap bersih. Menurut saya inilah perilaku Islam sebenarnya ini. Jadi tidak ada yang coba kalau kita masih sangat itu. Yang ketiga, kita punya kebiasaan itu kan ambil air minum tuh. Apalagi kalau botol kan itu berapa sedotan kita sedot yang kita habiskan cuma berapa, tapi yang dibuang berapa? Lebih banyak yang dibuang daripada yang dikonsumsi. Nah itu ya mungkin halal tapi tidak thayyib. Padahal Al-Quran mengatakan fakulu ya Yuhannas kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Jadi yang kau makan itu harus halal dan thayyib. Nah, thayyib itu ada beberapa kriteria thayyib. Salah satu thayyib itu adalah sesuai porsi. Sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang yang kau perlukan jangan ambil banyak. Karena coba ya di pesta orang ambil penuh piring yang dimakan cuma berapa dibuang, kasihan tuh. Ini sebenarnya perilaku-perilaku yang menyimpang dari ekoteologi. Artinya masih jauh harapan kita bagaimana memperlakukan, karena itu semua berdampak ke lingkungan tuh. Makin banyak sampah makin berdampak. Belum lagi bicara tentang plastik. Tentang pengelolaan sampah itu banyak hadis yang menjelaskan tentang pengelolaan sampah yang benar itu. Itu Rasulullah sudah banyak mencontohkan itu. Jadi tentang bagaimana sampah yang bisa terurai sehingga ketika tidak bisa terurai seperti plastik itu akan berdampak jangka panjang yang pada akhirnya kembali kepada lingkungan itu sendiri. Kembali. Jadi jangan coba. Jadi kalau bicara sekarang ini namanya keteladanan Rasulullah itu tidak lagi hanya fokus pada bagaimana cara sholat yang sebenarnya itu sih pokok karena itu wajib. Tetapi hal-hal berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, bagaimana tentang menyikapi berita hoax, bagaimana menggunakan IT, bagaimana menggunakan AI, bagaimana itu juga penting, tidak bisa diabaikan. Jadi sekarang ini tinggal kita menempatkan pada skala prioritas dan paling banyak menuntut untuk kita bereskan. Nah saya kira ekotologi dalam konteks dunia kampus juga itu menjadi prioritas oleh kementerian. Maka kita berharap kampus itu adalah green campus. Jadi kampus hijau yang berkelanjutan dan berdampak. Coba kalau kita masuk dari luar sudah warnanya segar. Hijau itu bukan sekedar warna. Hijau itu adalah filosofinya membuat ketenangan. Itu filosofi. Hijau. Iya. Daun juga hijau. Daun enak. Itu. Hadirah bahasa Arabnya itu membuat kita dalam banyak hadis baju Nabi warna-warna yang diturunkan malaikat itu kaitannya di situ. Banyak hal yang seperti itu. Jadi beda warna ketika kita milih warna-warna lain dengan warna. Itu filosofi warna lah. Tapi intinya yang adalah bagaimana kampus ini tadi itu green hijau tapi berdampak dan berkelanjutan.
Tapi karena di sini kampus lama tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi kalau insya Allah kalau Allah sudah menghendaki ketika kita membangun mulai dari awal sebuah lahan Kampus yang dua nih begitu nanti. bagus, cakep tuh. Kita tunggu kampus tapi dua nih, ya Bro. jangka panjang. Kalau kita sini kan meletakkan dasar-dasarnya, Ya. nanti generasi seperti Bang Asif lah nanti lanjut. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Luar biasa. Kira-kira gitulah tuh. Makasih Prof. Amin. Makasih sama-sama. Luar biasa. Jadi ini pelajaran buat kita semua nih ya kawan-kawan, bahwa mencontoh Nabi itu dari hal yang simpel, gitu. Iya. Dari hal yang buang sampah, dari yang makan juga, aduh malu nih ya, makan dulu baru bayar gitu ya, yang dimakan tak tahu berapa, bayarnya berapa. Ya oke lah, di Maulid Nabi ini ya selamat memperingati Maulid Nabi dan semoga menjadi momentum lah untuk kita berubah dan untuk menjadi lebih baik pastinya, Prof. Prof, terima kasih banyak. Siap, makasih. Dan Prof jangan jerak nih, Prof. Oh, Kayaknya luar biasa kita. beliau tentang ilmu tadi ya, tentang rapuh itu kayaknya saya suka nih, talim ilmu ta'lim. Ini belajar semua deh kita. Belajar kitab kuning nih, Prof. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa menyimpulkan, bukan tidak menyimpulkan terlalu banyak di sini untuk disimpulkan, tapi kawan-kawan aja lah yang bisa menyimpulkan sendiri apa hikmah di balik podcast ini. Saya pikir hikmahnya banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik. Karena kalau yang baik-baik komen kan itu kan akhlak Rasulullah juga. Kalau nggak suka ya langsung aja datang ke sini kan lebih enak. Jadi saya pikir suka lah. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sukses selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih.